Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Anwar Jufri. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada video ini kita akan mengkaji tentang keutamaan kota suci Madinah dan bagaimana kota ini meningkat keagungan keluhurannya dengan kehadiran agama Islam. Dan saya juga berharap mudah-mudahan kota kita mengambil ibrah dan pelajaran juga diberikan oleh Allah rangkaian keutamaan, keistimewaan dan keluhuran dengan perjuangan kita untuk menghadirkan iman dengan izin Allah ke kota kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, kota suci Al-Madinah Al-Munawwarah dulu namanya adalah kota Yasrib, kota yang dihuni oleh kaum Aus dan Khazraj. Selain kemudian datang komunitas Yahudi dari berbagai wilayah Syam yang mereka mempercayai bahwa nabi terakhir mereka akan muncul dari kota ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan rancangan beliau mengkaji nilai strategis dan kemudian memilih kota ini sebagai kota yang akan dibangun sebagai pusat kebaikan dan perbaikan kedua setelah kota Makkah. Tetapi karena kondisi beliau diusir dari kota Makkah dan beliau diwajibkan untuk berhijrah meninggalkan Makkah, maka ternyata kemudian Allah menyediakan sebagai tempat kedua setelah Makkah adalah kota Yasrib. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh seorang tokoh yang luar biasa keagungan, keberhasilannya dalam menata ulang, membangun ulang sebuah wilayah yang sudah rusak menjadi wilayah yang penuh keberkahan, penuh kebaikan, penuh keagungan, bahkan melahirkan para pejuang-pejuang yang hebat sepanjang sejarah umat manusia dan khususnya sejarah umat Islam dari pengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana keagungan kota Makkah itu karena keberadaan tempat yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Ka'bah, Baitullah, kemudian Masjidil Haram, adanya Bukit Safa dan Marwah tempat pelaksanaan ibadah sa'i yang merupakan rukun dalam umrah, begitu juga dalam haji, dan kemudian ditambah dengan sejumlah tempat-tempat istimewa di kota Makkah, hal yang sama di kota Madinah. Maka keagungan dan keistimewaan serta keluhuran kota ini tidak lepas karena keberadaan hal-hal yang istimewa yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah karena doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah agar kota ini dijadikan sebagai tanah haram dan kota suci. Dan Allah Subhanahu wa taala mengkabulkan dan memberikan permintaan itu. Dan permintaan ini terinspirasi oleh sebelumnya permintaan Ibrahim, meminta kepada Allah agar menjadikan Makkah sebagai tanah haram, sebagai tanah suci, kota suci, dan Allah memberikannya. Begitu pula tentang agar kota ini diberkati oleh Allah Ta'ala seperti Allah memberkati kota Makkah, bahkan dimintakan 2 kali lipat keberkahan. Dan itu pun diberikan oleh Allah, sehingga salah satu efek keberkahan kota Madinah 2 kali lipat dibandingkan dengan kota Makkah, salah satu efeknya adalah bahwa biaya hidup untuk 1 orang di kota Makkah cukup untuk 2 orang di kota Madinah. Bahkan kota Yasrib pada waktu itu terkenal sekali dengan satu jenis penyakit yang abadi di kota itu, wabah, humah, demam. Dan demam yang ada di kota Yasrib berbeda dengan demam-demam di kota manapun di dunia. Orang yang mengalami demam di kota Yasrib ini akan mengigau
Dan itu bahkan dialami oleh sahabat Abu Bakar ketika hijrah ke kota Madinah. Beliau sempat terkena demam dan kemudian beliau ngigau, ngomong tidak tahu apa yang diomongkan. Ketika itulah kemudian selain Rasulullah SAW meminta kota ini diberkati 2 kali lipatnya, beliau mengatakan wasahihha lana. Ya Allah, sehatkan kota Madinah ini untuk kita kaum muslimin yang akan merancang kota ini sebagai pusat kebaikan dan perbaikan dunia yang kedua setelah kota suci Makkah. Wangqul humaha ilal Juhfah, dan saya minta kepadamu ya Allah, pindahkan demam yang ada di kota ini ke wilayah Juhfah. Pada waktu itu Juhfah adalah wilayah yang dihuni oleh orang kafir saja. Nabi meminta agar itu dipindahkan ke sana, menjadi kesibukan tersendiri bagi orang Juhfah. Dari ketika mereka tidak mau beribadah kepada Allah, ada arah untuk memusuhi kaum muslimin. Tapi ketika mereka kemudian diberikan sakit, maka mereka akan sibuk dengan urusan mereka sendiri dan kaum muslimin terselamat dari gangguan mereka. Dan begitu rangkaian sampai pada tingkatan ketika Rasulullah SAW berhasil membangun Masjid Nabawi, maka beliau menjadikan Masjid Nabawi ini sebagai sebuah pusat pengajaran. Dan pengajaran yang terjadi di Masjid Nabawi ini mengantarkan lahirnya para mujahid-mujahid. Ada mujahid untuk peperangan, iya, tetapi nanti ada banyak mujahid terlahir dari aktivitas keilmuan di Masjid Nabawi ini yang mereka sejajar dengan mujahid ya dalam peperangan. Dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda, "Man jaa masjidi hadza lam ya'tihi illa li khairin yata'allamuhu aw yu'allimuhu fahuwa bimanzilatil mujahidi fi sabilillah." Barang siapa yang mau mendatangi masjidku ini dan dia tidak mendatangi masjid ini kecuali dengan motivasi ingin mempelajari kebaikan tertentu atau ingin mengajarkan kebaikan tertentu, maka siapapun yang datang dengan motivasi itu, maka dia disejajarkan dengan seorang mujahid di jalan Allah. Dan siapapun yang kedatangannya ke Masjid Nabawi bukan untuk belajar satu tema kebaikan tertentu dan juga bukan untuk mengajarkan tema kebaikan tertentu, maka Rasulullah menyebutkan statusnya, kedudukannya hanya seperti orang-orang yang senangnya melihat-lihat kekayaan orang lain. Mungkin hanya bisa cerita, si A, si B punya ini, punya itu, tetapi dia tidak tahu bagaimana proses kebaikan dan kekayaan itu hadir dan bagaimana dia sendiri bisa mendapatkannya atau bisa membantu orang lain untuk mendapatkannya. Maka itu sebuah kerugian yang sangat luar biasa. Begitu pula keberadaan di kota Madinah ini, yang paling istimewa diantaranya adalah karena jasad Nabi kita Muhammad SAW dimakamkan di kota suci Madinah ini. Bahkan secara khusus ada di komplek Masjid Nabawi. Dan kita tahu bagaimana Allah, malaikat terus-menerus bersalawat, dan sampai pun ketika beliau sudah wafat, Allah dan para malaikat tidak pernah berhenti dari bersalawat. Dan yang sangat menarik, orang yang diberikan salawat, makamnya, jasadnya ada di kota suci Madinah dan ada di komplek Masjid Nabawi. Dan ini memberikan keutamaan yang sangat-sangat besar. Sebagaimana orang salat berkiblat ke kota Makkah, maka orang bersalawat dan orang yang diberikan salawat atasnya ada di kota suci Madinah. Lebih dari itu, Rasulullah SAW secara khusus mendorong kaum muslimin untuk mempersiapkan diri, ilmu, keyakinan, keterampilan, terutama keterampilan belajar, keterampilan meminta, dan untuk salat di Masjid Nabawi. Sampai beliau berpesan, la tushaddur rihal illa ila salasati masajida. Tidak boleh orang memasang pelana dan mengikatnya kencang-kencang, artinya untuk melakukan pepergian jauh, kecuali jika pepergian jauh itu ditujukan untuk datang ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan ke Masjidil Aqsa. Dan ini karena keutamaannya. Dengan begitu, aslinya semua orang didorong dan diundang untuk datang ke kota suci Madinah
dan terlebih ke Masjid Nabawi. Salah satunya di antaranya adalah untuk memperkokoh gambaran selain kita mendapatkan model konstruksi kebaikan kota Makkah yang akan bermanfaat bagi kita mengkonstruksi ulang, merancang ulang dan membangun kota kita menjadi kota yang diistimewakan oleh Allah. Kita juga mendapatkan keistimewaan dari kelebihan yang dimiliki oleh kota suci Madinah, dan sekali lagi itu menambah kekayaan kita semua. Apalagi dari dua kota ini ternyata background utamanya perubahan menjadi kota yang paling istimewa adalah permintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah masih membuka diri untuk diminta. Dan insya Allah kita pun dengan izin Allah dan terinspirasi oleh pembangunan dua kota ini, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah bisa membangun kota yang diistimewakan oleh Allah. Sebagai sebuah impian kami di SHU Baitullah, Sekolah Haji Umrah Baitullah, kita berharap kota kita diistimewakan oleh Allah dengan diberikan satu pusat pendidikan akhlak Al-Quran dan akhlak sunnah terbaik seluruh dunia ada di kota kita, ya, dengan rahmat dan pertolongan Allah. Dengan begitu dimungkinkan kota kita insya Allah menjadi kiblat dunia dalam urusan menerjemahkan Al-Quran dan sunnah menjadi perilaku keseharian dalam diri kaum muslimin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan ketemu kembali insya Allah dengan video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد